Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa salatu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua, sehingga pada kesempatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah kita dapat berjumpa dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Hari Widodo selaku calon guru penggerak angkatan ke-6. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Novia Monita selaku moderator pada acara di siang hari ini akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu acara inti penyampaian materi dari guru penggerak, dan acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Widodo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah membuka acara dan memberi kesempatan saya untuk sedikit berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Serang 21 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga di siang ini kita bisa berkumpul ya dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Amin. Bapak Ibu semuanya, di sini perkenalkan ya, walaupun sudah kenal, saya Hari Widodo. Kebetulan di tahun ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 untuk Kota Serang. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi mengenai budaya positif, di mana materi ini saya dapatkan dari program guru penggerak yang sudah saya jalani sekitar kurang lebih 2 bulan, jalan 3 bulan ini. Jadi diharapkan pada kegiatan hari ini di sini saya berdiri bukan bermaksud untuk menggurui ya, tapi di sini saya hanya ingin berbagi, sharing, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat kemajuan diri kita, buat kemajuan kelas kita, dan pada umumnya buat kemajuan sekolah kita. Amin. SDN Serang 21 Berkarakter hebat. luar biasa. Baik, langsung saja saya akan memulai untuk materi budaya positif ini. Oke. Baik, nah saya selalu mengawali kegiatan itu dengan pantun ya. Wajah ceria senyum berseri, tidak bosan untuk dilihat. Semoga kita selalu berkolaborasi untuk saling berbagi manfaat. Ya. Baik. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah banyak pengetahuan yang sudah Ibu dapatkan, Bapak Ibu dapatkan, baik dari forum-forum resmi ataupun dari berbagai media ya. Di sini pada kesempatan ini kita bisa mengkoneksikan materi yang Bapak Ibu dapat itu disambungkan, karena sejatinya apa yang kita pelajari itu sebenarnya saling terkoneksi ya. Nanti pada saatnya kita akan sadar, oh ternyata materi itu ada keterhubungan dengan materi yang sedang kita pelajari. Nah, untuk yang pertama tentang budaya positif ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya.
disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk mengawali materi ini, saya sedikit ada permainan, tapi permainan ini mengharuskan berpasangan 2 orang. Ya, jadi mohon yang duduknya sendiri ya bisa berpasangan 2 orang, ya. Bisa, Pak ada pasangannya, oke, boleh ya, apa Pak? Ya, berpasangan 2 orang, ya silakan berpasangan dulu. Silakan berpasangan 2 orang, berpasangan 2 orang dulu. Oke. Ini namanya permainan apa? Ada yang nyebutnya genggam tangan ataupun yang lainnya, ya. Buat dengan Bu Imas ya. Oke, dengan Bu Imas. Baik. Nah, sekarang coba bayangkan, ya. Kita sepakati dulu nih, teman A dan teman B. Teman A mana teman A? Yo, ada yang jadi teman A, ada yang jadi teman B. Ya. Sekarang coba genggam tangannya. Yang A, teman A menggenggam tangannya. Ya. Ya, genggam tangannya. Bayangkan di tangan Bapak Ibu semua ini ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa sembarangan memberikan kepada orang lain. Pokoknya ini spesial banget yang ada dalam undang-undang ini. Ya. Nah, sekarang tugas teman B adalah bagaimana membujuk, merayu, ya, mengintimidasi, ya, memukul, ya, untuk bagaimana bisa agar teman A ini membuka genggaman tangannya. Silakan praktekkan dalam 30 detik. Silakan coba apakah teman A-nya itu ini sesuatu yang sangat berharga sekali, ya. Oleh teman A ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Kira-kira bagaimana caranya agar teman B ini bisa meminta untuk membukanya? Entah itu dengan rayuan, entah itu dengan apapun, ya silakan. Ya, upayakan. Oh, mau dikasih uang, kamu langsung buka, kasih uang. Ya, atau dengan rayuan, atau dengan serah. Silakan. 30 detik dari sekarang. Ya. Bayangkan di tempat ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali, yang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan, ya, sesuatu yang sangat mendalamkan sekali. Bagaimana itu bisa, ya, ya bagaimana? Oh iya, baik. Ya, 30 detik sudah berjalan, 20 detik, tinggal 10 detik lagi. Ya, silakan dirayu, apapun silakan bisa dilakukan, intervensi segala macam bisa dilakukan. Ya, oke, baik, cukup Bapak Ibu, cukup. Sekarang sebaliknya, berganti peran. Yang tadinya dirayu untuk membuka, sekarang sebaliknya. Coba lakukan hal yang sama. Oke, kita mulai ya. Sudah siap untuk teman B menggenggam tangannya? Teman A tetap meminta untuk membukanya, atau bagaimana caranya biar teman B itu membuka tangannya? Oke, dimulai 30 detik dari sekarang. Iya. Baik, silakan. Bayangkan teman B yang adalah sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Ini adalah istimewa, ya. Ini tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang lain. Bagaimana? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, baiklah. Permainan ini ternyata asik ya, asik ya. Apalagi kalau misalkan berpasangan. Saya tadi lihat Pak Alif ya, asik sekali. Nah, apalagi di belakangnya, asik sekali. Ya, baik.
Sini ada 3 pertanyaan. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Mengapa kira-kira, Bu? Boleh satu mereka jawab. Mengapa? Apakah teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Oke. Pertanyaannya masih jawab. Ya. Tapi sebelumnya ini pertanyaan pasangan dulu. Ya. Tapi kalau saya kasih surga nanti akan berarti kesimpulannya dibuka. Kalau surga artinya dibuka. Oke. Jawaban dari saya tadi. Saya tanyakan apa yang menurut Anda berharga di tangan, karena harus ada bentuknya. Apakah itu benda, wujud, ataupun sesuatu yang dianggap artinya sangat bernilai, tidak bisa diberi materi, bernilai uang, ataupun yang bisa ditukar oleh sesuatu yang biasa-biasa. Makanya pertanyaan saya, apakah ini katanya sangat luar biasa manfaat untuk orang banyak, sangat luar biasa berharganya. Rayuan saya adalah, apakah ini bermanfaat untuk orang lain? Jika ingin, silakan dibuka, karena dengan sesuatu yang manfaat memberikan Anda surga. Berarti kesimpulannya dia buka. Tapi dibuka nggak tangannya? Pertanyaan saya mau surga apa neraka? Tapi timbangan saya surga membuka, neraka tertutup. Baik, terima kasih Pak Ali. Baik, tanggapan Bu Feby gimana? Baik Pak, tadi itu ya ketika mempertahankan sesuatu kan awal mulanya ditanya terlebih dahulu ini apa, nggak kayak gitu, bentuknya apa, apakah sesuatu yang bisa dibeli, yang ditukar. Saya bilang ini bukan sesuatu yang bisa dibeli, bisa ditukar. Terakhir itu pilihannya, ketika ingin bermanfaat untuk orang lain, dapatannya surga, dibuka. Kalau misalkan tidak dibuka, berarti ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan akan menjadi neraka. Sebelum dibuka waktunya sudah habis, berarti belum dibuka ya Pak. Baik. Terima kasih tepuk tangan Pak Ali dan Feby ya. Baik, di sini tadi apakah ada teman Anda membuka kepala tangan Anda dari pertanyaan pertama? Pertanyaan kedua adalah ketika bertukar posisi, apakah teman Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, pasti jawabannya dari kesekian banyak variasinya. Ada yang tetap bertahan untuk mempertahankannya dan tidak membuka, ada yang membuka tangannya dengan berbagai alasan dan motivasinya. Seperti itu. Nah, beranjak ke pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Setelah kalian Bapak Ibu bermain peran, ini sebenarnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangannya, itu siapa kira-kira? Ya, siapa Bu Aisyah? Diri sendiri. Kalau orang lain tadi ada yang membuka bagaimana? Bagaimana diri kita sendiri? Apakah kita mau membukanya atau tidak? Walaupun rayuannya dahsyat, kan itu berharga untuk kita. Kalau yang membuka Yang terbuka ada nggak di sini? Yang terbuka tidak ada. baik. Ada yang terbuka? Siapa? Kenapa mau dibuka kira-kira? Ya. Saya tadi pertama kelompok A, tapi saya mengapa dia yang merayu. Pertama dia merayu dengan berbagai cara, minta mau tak kasih uang segala macam dengan alasan itu. Tetapi ada satu titik di mana saya berpikir segala sesuatu yang berharga dia cuma pengen lihat, belum untuk diberikan. Ya. Coba lihat aja buka katanya begitu. Jadi oke, ini sesuatu berharga yang saya perjuangkan selama hidup saya. Kalau kamu yang mengambil saya tidak berikan, tapi kalau yang membuka silahkan menjadi buka. Perjuangan ini luar biasa. Boleh saya memberikan contoh kepada kamu. Nih, benar berharga ini, tapi di dalamnya ada proses perjuangan. Boleh diambil nggak? Enggak, cuma lihat doang. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, di sini
sebenarnya tidak ada jawaban yang betul atau yang salah. Ya. Semuanya punya hak untuk menutup atau membuka tangannya. Betul, baik itu walaupun itu sangat penting. Ya. Berarti ketika kita yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Adapun ketika misalkan itu sesuatu yang berharga, tetapi tangan kita mau membuka dan memberikannya. Kenapa? Itu karena ada motivasi. Ya, motivasi. Ya, motivasi itu ada yang berasal dari dalam diri kita sendiri, ada motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Seperti itu. Nah, itu yang akan membuka materi kali ini. Dilanjut. Nah, di sini tentang teori kontrol itu sebenarnya ada sedikit miskonsepsi yang disampaikan oleh ahli, bahwasanya kita akan merubah sedikit pandangan ya atau paradigma tentang teori kontrol ini. Kenapa? Karena di sini ada miskonsepsi makna dari kontrol itu sendiri. Yang pertama, kita sering beranggapan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid itu di bawah kontrol kita. Contoh, misalkan si A kita perintahkan untuk membaca, si B untuk si B untuk lari, si C untuk nendang bola, si D untuk menulis di papan tulis, si E untuk bernyanyi. Itu adalah kontrol kita. Nah, di sini kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tapi pada sebenarnya, ketika murid itu tidak mau melakukannya, guru itu tidak bisa mengontrol. Adapun ketika murid mau dikontrol oleh kita, saat itu murid sedang membuka kerannya. Seperti tadi, ketika kepala tangan, ya, intervensi terus mau membuka. Nah, itu kontrol dari murid itu sedang memberikan kesempatan dirinya si murid itu untuk dikontrol oleh gurunya. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu kontrol itu ada di dalam diri murid itu sendiri. Seperti itu. Makin penasaran kan? Kita lanjut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita guru itu pasti sering memberikan penguatan positif ya. Penguatan positif selama ini materi memang saya sedikit mencerna gitu ya. Kenapa banyak hal yang kita lakukan dan selama ini kita yakini baik bahwasanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata teori ini kurang tepat juga. Ya. Ilusi berdasarkan miskonsepsi makna kontrol bahwasanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi seperti ini. Ketika anak diberikan penguatan yang positif, kamu hebat sekali, kamu bisa mengerjakan seperti ini. Nah, ketika hal itu dilakukan terus-menerus dan berulang, ini akan menghasilkan namanya motivasi eksternal. Ketika siswa itu melakukan sesuatu, ini sifatnya hanya sementara. Ketika siswa itu melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan ujian atau penguatan positif dari guru itu sendiri. Yang diharapkan di sini adalah bahwa dia melakukan sesuatu itu atas dasar nilai keyakinan yang dimiliki, yang diyakini oleh siswa itu, oleh murid itu. Tetapi dengan memberikan penguatan efektif secara terus-menerus itu menyebabkan ketergantungan. Hal ini kenapa? Ada penelitiannya seperti itu. Jadi ketika si anak tidak diberikan penguatan positif, itu nggak mau melakukan. Atau sebaliknya, dia udah nggak mau mendapatkan penguatan positif lagi. Ya, jadi hal ini bukan ini, tapi ini berdasarkan penelitian juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang paling sering saya lakukan saya sendiri adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini murid merasa bersalah, ya, dengan kata-kata kita, ya, itu membuat murid merasa bersalah. Kita beranggapan dengan membuat orang lain merasa bersalah atas perbuatannya itu dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak.
Ya, ketika membuat orang lain merasa bersalah, itu justru nanti ada yang namanya restitusi ya. Nah ini. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru sebagai orang dewasa itu kita sering beranggapan kita itu bisa memaksa anak-anak baik di sekolah ataupun di rumah untuk menjadi seperti apa. Kalau kita flashback lagi, bahwasanya sebenarnya anak itu dilahirkan itu dengan kodratnya sendiri. Jadi kalau dulu kata Bu Nur itu ada namanya teori tabula rasa ya Bu Nur ya. Tabula rasa bahwasanya anak lahir itu seperti kertas kosong, kertas putih. Ternyata itu tidak berlaku bahwasanya anak yang lahir itu sebenarnya sudah memiliki karakter bawaan yang melekat dalam dirinya. Tidak seperti kertas putih. Dan laku itu bisa berupa positif, bisa negatif. Ya, misalkan negatifnya pesimis, positifnya optimis, pemberani, penakut, dan sebagainya. Nah, dalam prosesnya tugas guru di sini itu adalah menebalkan laku positifnya sehingga laku negatifnya itu tertutup seperti itu. Jadi kalau kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu tidak benar. Kenapa? Karena sebenarnya anak itu punya gaya belajar, punya kebutuhan belajar sendiri. Kita tidak bisa memaksakan. Kamu harus semuanya ikut nulis Bapak. Ya, semuanya harus seperti ini. Itu efektif. Mungkin si murid melakukan, tetapi karena atas dasar terpaksa. Dan itu sifatnya hanya sementara. Setelah keluar dari sekolah, karena bukan motivasinya bukan berasal dari dalam diri sendiri, kita tidak bisa menjamin hal itu tetap dilakukan seperti itu. Nah, di sini tentang perubahan paradigma ya, dari yang namanya stimulus respon ke teori kontrol. Ya, tadi miskonsepsi tentang teori kontrol, tentang pengertian kontrol. Sekarang kita berubah pandangan dari stimulus respon ke teori kontrol. Bahwasanya yang pertama adalah kebutuhan kita itu sama, tapi berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sama, antara guru dengan murid memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan murid sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kemudian berkembang jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi berdasarkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda berdasarkan cara pandangnya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak. Tetapi dalam teori kontrol itu bukan kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi lebih kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan saya melihat bahwa ini proyektor. Menurut saya proyektor ini bentuknya seperti garis lurus karena dilihat dari sisi sebelah sini layar proyektor ini. Tapi kalau dari Ibu Vivi, di situ layar ini berbentuk apa? Persegi, ya persegi panjang seperti itu. Nah, di sini perilaku kita apa? Kita itu mencoba mengubah agar enggak, Bu Vivi ini tuh layar ini bentuknya lurus seperti garis lurus, tidak bisa. Tetapi bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini? Oh, Bu Vivi memandang bahwa ini layar berbentuknya persegi karena dari sudut pandangnya seperti ini. Jadi situ pemahaman terhadap, kadang-kadang kita perbedaan itu banyak ya, sering terjadi perbedaan. Hal itu karena cara pandangnya saja. Kemudian yang keempat ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini seperti permainan yang tadi di awal. Sebenarnya kontrol diri kita itu ada dalam diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Yang betul adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sejatinya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk gagal
akhirnya dipaksa. Nah, dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ini untuk lebih demokratis ya. Kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru yang tidak berorientasi pada rujukan ya. Kemudian kalau dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah, tetapi kalau dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang, berarti win-win solution ya. Semuanya itu mendapatkan hasil penghargaan yang sama. Bisa dilanjut. Selanjutnya, masuk disiplin positif ya. Namanya kata disiplin itu mungkin sudah nggak asing lagi ya dalam dunia pendidikan ya. Kita itu sering mendisiplinkan anak ya. Identiknya kalau mendisiplinkan ini, kalau dalam tampilan ini dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, anak-anak harus disiplin, ya, disiplin datang tepat waktu, disiplin, wah itu seperti dalam peraturan-peraturan yang menuntut kita untuk disiplin. Nah, tapi di sini yang dimaksud di sini adalah disiplin positifnya. Disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Ya, ini penerapan disiplin juga, tapi berupa disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Misalkan, ya, kalau misalkan nggak masuk kelas, nanti bapak setrap, itu berupa ancaman, atau berupa sogokan, atau berupa hukuman, seperti itu. Itu adalah bentuk pendisiplinan, bukan berupa disiplin positif. Karena disiplin positif itu harus berasal dari dalam dirinya, seperti di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi benar self-disiplin. Jadi disiplin itu, saya itu misalkan disiplin, saya mau datang ke sekolah tepat waktu, itu bukan karena aturan bahwa jam sekolah itu masuk jam 7.15, itu bukan seperti itu, tapi memang ada nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan salah satunya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang sudah melekat di dalam hati murid itu nantinya akan membawa anak itu menuju pada disiplin positif, seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lembaga pendidikan itu sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dalam dunia pendidikan di kurikulum Merdeka ini kita mengenal bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu terangkum dalam sebuah profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, 6 profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita tahu juga dan harus kita hafal juga. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam lingkup pendidikan kita. Nah, bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal ini dalam diri anak, ya, dengan segala perlakuannya sehingga ini tuh melekat dalam diri anak. Jadi menimbulkan motivasi intrinsik yang sudah melekat dalam diri anak. Bisa dilanjut? Oke, sebelum kita lanjut, mungkin sedikit selingan saja ya, karena biasanya ini kalau dalam teori itu 10 menit pertama seperti ini kurvanya ya turun, konsentrasinya ya kita harus dinaikkan lagi seperti itu ya.
Oke, baik Bapak Ibu. Ada sedikit permainan ya untuk sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini masih ada sekitar 13 slide lagi gitu kan. 13 slide lagi, jadi biar nggak melamun ya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon konsentrasi sebentar di sini ya. Saya minta tolong untuk lakukan sambung kata ya. Jadi sambung kata ini nanti dilempar, misalkan contoh saya mengatakan merdeka ya, merdeka, terus dilanjutkan dengan sambung kata yang memiliki makna. Contohnya merdeka belajar. Nah, saya merdeka, terus saya katakan ke Palik merdeka belajar, terus Palik silakan dilempar ke siapa untuk dilanjutkan kata-katanya. Siap Palik? Oke, siap. Acak-acak ya, jadi semuanya harus siap. Oke, baik. Saya mulai ya dari kata cinta. Saya lemparkan ke Pak Taufik. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Silakan. Tanah air dilanjutkan ke siapa? Tanah air. Pak Budi. Pak Budi. Tanah air apa Pak Budi? Ya, Pak Budi. Tanah air. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Lempar ke siapa Pak Budi? Indonesia. Kata terakhir ya. Lempar ke Bu Susi. Bu Susi. Indonesia. Indonesia Pusaka. Lempar ke siapa Bu Susi? Bu Imas. Pusaka. Pusaka merah putih. Lempar ke siapa Bu Imas? Bu Yati. Merah putih. Merah putih tercinta Indonesia. Balik lagi dari Bu Yati. Indonesia siapa? Bu Is. Indonesia apa Bu Is? Indonesia Raya. Lanjut Bu Is. Lempar ke siapa Bu Is? Bu Nur. Raya apa? Raya. Agak bingung nih Raya ya. Rayakan kemerdekaan. Oke, Bu Nur. Ke siapa Bu Nur? Bu Aisyah. Kemerdekaan Indonesia. Balik lagi kemerdekaan Indonesia. Bu Aisyah dilempar ke siapa Bu Aisyah? Bu Bibi. Oh, Bu Bibi Indonesia. Indonesia tercinta. Ini baik kata orang ya. Yang aja dari tercinta ke siapa Bu Bibi? Bu Fauzia. Tercinta apa? Tercinta negeriku. Dilempar ke bahasa apa Bu Fauzia? Kalim. Negeriku hebat. Negeriku hebat. Ya, lanjutkan. Balik. Hebat. Apa kata hebat? Hebat. Hebat. Maju terus. Hebat, maju terus. Oke, ya sip. Lanjutkan. Coba balik. Hebat, maju terus. Terus. Hebat. Hebat selalu. Selanjutnya. Sampai untuk pada siapa? Topik dulu. Ya, Bu Pepi yang belum. Selalu apa nih? Selalu jaya. Bu Pepi mau lempar ke siapa? Bu Monit? Kata ya Bapak, kameramen. Selalu jaya. Jaya. Jaya abadi. Terakhir. Siapa yang belum? Bu Monit. Abadi apa? Abadi. Abadi negeriku. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke. Lagi ya. Baik. Lanjut dulu ya, baik. Bapak Ibu di sini. Tadi kita berbicara tentang nilai-nilai universal, kemudian tentang perubahan paradigma. Kemudian yang ketiga itu bahwasanya yang selanjutnya itu bahwa teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini yang bagian dari solusi ya, solusi. Yang pertama ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ketika orang melakukan sesuatu itu motivasinya hanya ada 3 menurut Diana Gosen ini
Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, baik anak ataupun diri kita, sadar atau tidak sadar, itu pernah tidak mungkin Bapak Ibu melakukan sesuatu, ya, motivasinya adalah poin yang pertama ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya nggak nyaman untuk ini, daripada saya dihukum, saya melakukan sesuatu mungkin saat kuliah, saat di bangku sekolah, atau di dunia kerja. Nah, ini adalah motivasi eksternal atau internal kira-kira? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, internal atau eksternal? Eksternal atau dari luar itu. eksternal? Iya, eksternal. Oke, nanti kita simpulkan terakhir. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Internal atau eksternal ya? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Eksternal dari luar ke dalam kan. Betul. Saya pernah merasakan ini. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Wah, nanti ini ada istilah yang namanya dihukum dengan penghargaan. Internal. Oke. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu internal atau eksternal? Oke. Baik. Saya sedikit simpulkan saja di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah faktor eksternal. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kalau tidak ada hukuman bagaimana? Tidak ada motivasi seperti itu. Itu berarti eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini jelas eksternal. Ketika kita memberikan sesuatu itu hanya karena ingin mendapat penghargaan ataupun imbalan dari orang lain. Sama seperti perlakuan murid kita. Ya, ketika dia melakukan pekerjaan baik, ketika hanya mau dikasih hadiah saja, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah faktor internal, ya. Menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, jadi kita itu inginkan jadi apa nih dalam diri kita sendiri itu. Dan bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dalam pendidikan Indonesia itu tadi digambarkan dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak, ya, tentang jawab, terus satu lagi peduli, empati, simpati. Nah, itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan kita harapkan, ya, itu motivasi dalam diri kita itu adalah yang ketiga, ya, yaitu kita itu menjadi seseorang, ya, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, dari paparan yang sebelumnya dikaitkan dengan hal ini, bahwasanya tujuan dari disiplin positif itu tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, ya. Motivasinya itu tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah, ya. Jadi itu benar-benar misalkan seperti ini, ketika membuang sampah, Pak, itu kebiasaan membuang sampah. Kalau itu adalah membuang sampah itu adalah bentuk penghargaan diri saya sendiri. Saya itu ingin menghargai diri saya sendiri. Saya meyakini bahwa saya itu adalah orang yang bertanggung jawab. Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Ada atau tidak hukuman ataupun hadiah, dimanapun nggak ada tulisan buang sampah, jangan membuang sampah sembarangan pun, itu pasti dia akan tetap membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena motivasinya adalah motivasi dalam diri. Berbeda halnya ketika misalkan di sekolah, ketika membuang sampah sembarangan dihukum ataupun yang lainnya, itu
mungkin bersifatnya hanya sementara, tapi setelah keluar dari situ tidak ada jaminan. Tapi kalau motivasinya itu dalam diri sendiri, yang berasal dari diri sendiri, itu dimanapun akan melakukannya. Nah, selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Ya. Di sini hukuman itu diidentifikasi sebagai identitas gagal. Kemudian disiplin itu bisa berupa konsekuensi ataupun restitusi. Ya. Itu berupa bisa diidentifikasi sebagai identitas sukses. Ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Terus sifatnya tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika anak dihukum terus itu bagaimana? Korban mendapatkan ketidakadilan dan murid atau anak akan tersakiti dengan hukuman itu dan perilaku pasif agresif akan meningkat. Beda halnya dengan konsekuensi, itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu adalah merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid dan anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Dari ketiga ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu yang sering kita dengar itu yang mana? Dua ya, hukuman dengan konsekuensi. Restitusi pun baru sekitar 1 bulan saya dengar. Itu apa itu restitusi gitu ya? Oh, cara penerapannya seperti apa? Nah, dilanjut. Nah, di sini ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Misalkan, contoh sederhana. Kalau misalkan saya makan terus, konsekuensinya apa? Iya, seperti itu. Kenyang, iya, bisa seperti itu. Konsekuensi itu kan? Iya. Terus kalau misalkan, kita melihat anak murid nih, yang pertama, coba Bapak Ibu coba tebak. Apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena keterlambatan sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Nah, itu dia. Oke. Ya. Oke, saya keep dulu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang ada di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Ini ternyata betul semua ya. Yang pertama ini betul berupa hukuman. Ini biasanya sifatnya spontan kan? Enggak mesti itu. Kamu terlambat, udah tulis 100 kali di kertas. Saya tidak akan terlambat lagi. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Saya pernah. Saya pernah. Ya. Saya pernah. Tujuannya biar tulisannya rapi, tapi tetap itu adalah hukuman. Dan itu ternyata memberikan identitas gagal. Mantap itu ya. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman juga. Kecuali lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ketika setelah terlambat 10 menit mengikuti jam pelajaran olahraga. Betul kata Bu Yati tadi bahwa konsekuensi itu di awalnya sebenarnya sudah ada dibuat dulu perjanjian, betul ya, dibuat perjanjian. Kalau kamu nggak ini, nanti kamu kayak gini, kita seperti itu.
Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jelas ini konsekuensi dari perbuatan kita, ya. Membersihkan itu sesuatu yang bertanggung jawab, ya. Itu berupa konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Lanjut, luar biasa Bapak Ibu. Apa perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi di sini? Tadi Bapak Ibu sudah bisa menjawab hampir betul semuanya, ya. Membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ketika kita melakukan sesuatu, konsekuensinya apa itu harus terjadi, ya. Tapi kalau hukuman itu sesuatunya itu menyakitkan. Contohnya tadi suruh push up, suruh lari keliling lapangan basket, gitu ya. Membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama, ya, ketika diberikan hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi ini jatuhnya anak itu jadi benci disiplin. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi, hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Pertama diberikan rangsangan, tanggapan setelah melakukan kesalahan itu apa? Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Saya takut dihukumi, saya akan berusaha menyembunyikan kesalahan saya supaya saya tidak dihukum. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hanya mematuhi peraturan berarti tidak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sebenarnya poin penjawabannya banyak, ya, tetapi di sini saya ambil salah satu sampel saja, ya. Dihukum dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tanpa disadari, gitu ya, itu terkadang membawa beban pada diri kita sendiri, ya. Itu kita tidak akan menjadi merdeka, ya. Saya pernah misalkan mendapat penghargaan, mendapatkan pujian, itu menjadikan diri kita itu tergantung pada penghargaan itu. Tapi itu yang bukan kita inginkan. Yang kita inginkan adalah sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu motivasinya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini dalam diri kita. Gitu. Lanjutkan. Nah, oke. Kita lanjut, yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Dari semua paparan tadi, muaranya salah satunya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Tadi ada konsekuensi, ada hukuman, ada penghargaan, ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu semuanya apakah ini saya mengikuti peraturan menggunakan helm itu karena memang peraturan seperti itu. Kalau saya tidak menggunakan helm nanti saya kena tilang dan saya harus membayar. Ketika saya tidak menggunakan masker nanti saya tidak bisa mengikuti atau tidak bisa masuk ke dalam ruangan
sehingga saya itu bla 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 segala macamnya. Nah, sebenarnya untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita itu harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi ketika ada peraturan memakai helm, ada ataupun tidak ada peraturan memakai helm, kita yakini bahwa helm itu digunakan untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya, jadi ada atau tidak ada peraturan menggunakan helm, kita akan tetap menggunakan helm dengan catatan saat naik kendaraan bermotor roda 2. Ya, kalau ya betul ya. Kalau di rumah nggak usah pakai helm ya. Oke. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan 3M pun demikian ya. Itu yang diharapkan di sini, disiplin positif itu seperti itu. Jadi motivasinya itu bukan eksternal, bukan dari luar, tapi memang dari dalam diri kita. Itu kalau udah melekat dalam diri kita itu susah digoyahkan. Apapun keadaannya, arah rentang menghadap, no problem. Ya, insya Allah itu dari dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, nah ini ada peraturan, ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ya, dari keyakinan kelas yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ini peraturan dan seterusnya. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan ini adalah ya, sebenarnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah nilai kebajikan tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir ya, ini untuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah keyakinan dalam diri kita itu kesehatan, untuk kesehatan kita gitu. Berganti atau menunggu giliran itu adalah menghormati orang lain, antri ya, itu adalah melatih kesabaran. Gunakan masker ya, ini keyakinan kita bahwa ini adalah untuk kesehatan, keselamatan dan kepedulian kita pada orang-orang sekeliling kita. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ya, ini sebenarnya untuk keselamatan, keamanan dan kepedulian. Sebenarnya nilai-nilai ini saja, nilai-nilai ini yang diharapkan itu yang tertanam di dalam murid untuk menuju profil pelajar Pancasila. Ya, jadi bukan hanya sebatas taat pada peraturan karena takut dihukum atau karena ada konsekuensinya, tetapi diharapkan nilai ini yang melekat di dalam diri. Mereka melakukan serangkaian ada peraturan itu atas dasar ini. Seperti itu. Nah, di sini. Karena dari dasarnya kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas ya. Ini ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survive ya. Anak ketika lapar dia akan makan, cari makan kan. Ini pasti adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan penguasaan. Ini ada ilustrasi contoh. Jawaban Dinda, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Mungkin Dinda ini suka menyanyi. Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh Dinda ini? Kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru lewat namanya proses. Nanti di pembelajaran diferensiasi itu asesmen diagnostik. Oh, kebutuhan belajar murid itu apa? Setiap itu nanti bisa dikelompokkan. Karena ini Bapak Ibu mungkin sering mengamati ya, saat kita menjelaskan itu ya, ada coret-coret gambar gitu ya. Ada enggak? Ya, gambar semua, nulis segala macam. Ya.
ada nggak mau diam gitu kan. Nah, seperti itu. Itu adalah kebutuhan belajar yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya ini Dinda itu butuh kesenangan. Kira-kira tindakan kita apa ya untuk mengatasi ini? Atau mempersilahkan Dinda untuk bernyanyi? Bisa jadi. Atau merangkai kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi Dinda agar bernyanyi? Asal tidak mengganggu orang lain, kemungkinan Iya. besar Dinda boleh bernyanyi sambil belajar. Iya, bisa. Bukan jadi mengganggu dan mengganggu ya. Tapi diberikan kesempatan untuk Nanti kalau selesai. jadi paling kita kalau membiarkan bernyanyi ya jelas kalau anak kan berbeda ya. Mungkin memberikan kesempatan saja, artinya untuk poin hiburan, memberikan kesempatan dia untuk menyanyi apa lagu kesukaannya Saat itu udah selesai. saat itu. Ya mungkin tergantung ya, kalau memang waktunya masih panjang bisa lah sebagai pemusik penat. Betul sekali. Ada lagi mungkin atau merancang pembelajaran yang fasilitasi kebutuhan bernyanyi. Ya. Atau kalau ada orang yang kan kebutuhan anak tuh berbeda-beda ya. Kebetulan Dinda ini kan memang dia suka bernyanyi. Kemungkinan besar kita biarkan dia bernyanyi, tapi kita pesankan kepada Dinda. Dinda boleh sambil bernyanyi, tapi nyanyinya kecil, maksudnya suaranya jangan mengganggu orang lain. Jadi cukup dinikmati oleh Dinda saja. Jadi Dinda bisa belajar dengan tenang, dengan senang, tapi dia tidak mengganggu orang lain gitu. Jadi kita harus memfasilitasi bagaimana anak-anak bisa belajar dengan kondisi mereka. Jadi kita harus mensinkronkan diri kita sebagai guru terhadap kebutuhan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak masing-masing anak-anak itu kan manusia yang unik. Mereka itu unik, jadi tidak bisa disamakan kebutuhan saya dengan Pak Hari. Kebutuhan minum saya, umpamanya saya banyak sekali minum karena saya memang panas suasananya. Sementara Pak Hari kemungkinan cuma 2-3 gelas saja sehari karena memang kebutuhan Pak Hari seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan mereka seperti apa, kemampuan mereka seperti apa. Kita sendiri harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka. Jadi kita guru ini fasilitator akhirnya. Terima kasih. Betul apa yang kata Bu Yati, cuman tetap tidak bisa dipungkiri kita dalam satu kelas itu kan ada tujuan dari maksud materi pembelajaran termasuk karakter anak. Ya yang dimaksud untuk memfasilitasi berarti kan di luar jam pembelajaran dong. Itu Bu Yati. Atau pada saat sedangkan kita contoh matematika, nggak mungkin dong memfasilitasi seperti apa maksudnya untuk diperjelas maksudnya. ini Pak, maaf ya, ini sering saja Saya tidak menyangkal satu dengan yang lain. Kita ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan sebagai guru gitu ya. Kebetulan saya kalau guru olahraga ini kan ada di matematika kuat, dia bagus di matematikanya bagus, tapi di penjasnya jelek. Ada kalanya di penjasnya bagus, di bahasa Indonesianya jelek. Anak-anak kan masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri karena mereka kata saya juga pribadi yang unik. Di penjas saya tidak pernah memaksakan anak harus bisa begitu dengan posisi yang normal 100% harus begitu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kemampuan anak itu unik, satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Ada saat-saat tertentu yang kita bisa samakan, tapi kemampuan anak berbeda. Ya maka itu kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi itu dan kita bisa menyesuaikan diri. Bahkan kita gini nih, anak yang lemah di penjas umpamanya, terus dia memang tinggi umpamanya di matematik ya, kita juga harus tetap menyesuaikan diri dengan mereka. Kenapa? Kita berpikir
poin bagi kami guru-guru olahraga. Jadi kami guru olahraga tidak pernah mengasih nilai di bawah KKM. Kenapa? Karena mereka itu datang ke lapangan saja sudah mempunyai nilai. Jadi orang yang serendah apapun di pelajaran apapun di Penjas, kita tidak pernah ngasih nilai di bawah KKM gitu. Karena saya merasa bahwa ya itu kemampuan mereka seperti itu. Kita tidak bisa samakan antara yang unggul. Kalau yang unggul tentu saja kita kasih yang besar, mungkin ya poin yang besar. Tapi kalau yang rendah akan tetap di garis yang paling bawah gitu. Tidak mungkin kita di bawah KKM gitu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, setuju sependapat. Hanya kita Luar biasa ya. Tepuk tangan bergoyang dengan Pak Alex ya. Ini pendapat yang luar biasa. Memang betul ya. Guru itu harus memahami kebutuhan dasar belajar dari murid ya. Akan minatnya, akan kemampuan awalnya, akan gaya belajarnya. Biasanya anak itu akan lebih cenderung bersemangat belajar ketika merasa pembelajaran yang sebelum itu dikuasai tentang bidang apa. Contoh di kelas saya ada namanya Sheila. Yaitu kalau suruh bikin tulisan-tulisan atau membuat poster itu paling semangat. Apa? Karena dia merasa bisa, merasa unggul ketika membuat goresan tulisan, gambar segala macam itu pas gitu kan. Ada anak yang paling malas karena memang sama sekali nggak bisa nulis yang bagus-bagus. Tapi sebenarnya ketika pelajaran IPA bersemangat. Nah itulah yang menjadi tanggung jawab kita ya, PR kita sebagai seorang guru adalah bisa memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid itu. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia adalah aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, misalkan gurunya ceramah, gitu kan. Nah, ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Anak itu pengen bebas, gaya belajar yang lain yang menuntut kebebasan untuk berekspresi. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini adalah penguasaan. Nah, penguasaan itu artinya hal yang dikuasai. Jadi itu ingin diakui apa yang dia kuasainya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini kata-kata yang kurang lebih 1 atau 2 bulan belakang ini saya dengar dan mulai akrab di telinga, yaitu adalah restitusi. Ya, dulu kita mengenal adanya hukuman, ada konsekuensi. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, bukan misalkan ada anak melakukan kesalahan, terus kita marahi depan umum, kita hukum mereka di depan temannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang anak rasakan pada saat itu? Sedih, merasa minder, mental jatuh. Jangan anak kita pun sama kan? Ya enggak? Ketika marahin bahkan saya ada rekan bener ya, itu mendingan saya nggak usah ngajar lagi deh ketika apa yang tugasnya disampaikan di depan umum. Itu bisa responnya macam-macam seperti itu. Tetapi dengan restitusi ini diharapkan mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka menyadari kesalahan, menyadari nilai-nilai kebajikannya, ya, sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Proses. Nah, ini kecil banget ya. Nah, ini restitusi ya. Dalam menjalankan restitusi, kita itu ada 5 posisi ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Penghukum itu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini, penghukum buat murid, buat anak, buat adik, buat kakak. Atau membuat orang merasa bersalah.
menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, misalkan gitu. Gitu ya. Oke, Bapak ini. Rasa bersalah nggak? Ketika orang masuk. Baiklah, kalau itu biar Bapak yang keluar. Kira-kira ada. Seperti itu ya. Nah, atau posisi kita sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini sering ya. Sering kita berposisi sebagai teman, gitu ya, sebagai anak murid. Atau menjadi monitor atau pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Atau yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya. Di sini contohnya, ketika guru bertanya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukum kamu. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Itu membuat rasa bersalah. Itu akan memberikan identitas gagal. Ya, ini adalah perilaku kontrol yang negatif. Kalau sebagai teman, lakukan demi bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan ya. Ini adalah posisi sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu tahu apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Nah, itu lebih berposisi sebagai pemantau. Manajer, apa yang kita yakini, kita meyakini apa nih? Misalkan sudah buat kesepakatan di kelas nih, kita datang, kita belum meyakini apa, kita sama-sama udah tahu bahwa masuk itu jam misalkan 7.15, kamu kenapa jam 8 baru datang, misalkan seperti itu. Apa kamu meyakini hal tersebut? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Ayo, kalau kamu mau memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Yo, kalau kamu memperbaiki, kira-kira apa nih yang akan kamu perbuat? Oh ya Pak, saya misalkan akan bangun lebih awal lagi, seperti itu. Ya, jadi perannya itu, ini dalam posisi manajer. Nah, ini lebih ke identitas sukses itu sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya. Tetapi kalau dalam perilaku dunia, perilaku kontrol positif, sedang ini adalah kontrol diri. Yang paling bagus ini adalah sebagai manajer, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana melakukan restitusi ini? Dalam restitusi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Misalkan salah, kamu salah datang terlambat. Alasannya apa? Ya. Menanyakan keyakinan. Ya, kita semua memiliki motivasi internal. Itu dari kontrolnya bisa dilanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Ketika anak salah, murid salah, kita tanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira ketika mereka jawab, kenapa kamu datang lambat? Maaf Pak, saya misalkan semalam main handphone sampai larut malam. Kira-kira biar kamu nggak terlambat, itu bagaimana? Ada nggak cara yang bagus ini biar kamu terlambat? Oh, main handphonenya dibatasi, jangan sampai larut malam. Itu diajak berdiskusi saja. Kemudian menstabilkan identitas, jangan buat mereka merasa bersalah terus-terusan. Ya, kita kuatkan. Betul. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Teman-teman yang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu merasa dia tidak akan cocok banget seperti itu. Kemudian
menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati, ya. Jadi sebelum melakukan restitusi ini harus dibuat keyakinan kelas dulu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini keyakinan kelas yang harus dibuat ini. Segitiga restitusi ini sangat update, ini mungkin bisa dilakukan pendekatan untuk kasus yang sedang menghadapi Pak Alex sekarang ya. Ini menggunakan pendekatan restitusi, jangan menggunakan merasa bersalah, tapi menolong anak meyakini nilai kebenaran seperti itu Bapak Ibu semua. Itu luar biasa. Oke, lanjut. Terima kasih. Tapi sebelumnya mohon maaf. Ini adalah paparan ini rancangan membangun budaya positif melalui keyakinan kelas ya. Nah, saya berusaha membuat keyakinan kelas yang dihasilkan adalah beberapa kesepakatan kelas gitu ya. Yang pertama menurut latar belakangnya adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin diri adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika dalam diri kita sudah ada motivasi untuk disiplin, maka kita tidak perlu memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita dengan hukuman-hukuman. Melalui keyakinan kelas, disiplin positif dapat terbentuk dan pada akhirnya menciptakan budaya positif. Apa tujuannya dari program ini? Yaitu menumbuhkan motivasi internal murid dalam mewujudkan disiplin positif, menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid, dan menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Tolak ukurnya muncul disiplin positif dalam mematuhi keyakinan kelas, ya, konsistensi dalam pelaksanaan keyakinan kelas, dan suasana pembelajaran kelas yang lebih menyenangkan. Kenapa suasana pembelajaran kelas lebih menyenangkan? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Ya, rencana tindakannya adalah membuat rencana kegiatan. Ini termasuk rencana kegiatan, menyampaikan dan mendiskusikannya bersama kepala sekolah, melakukan sosialisasi dengan rekan-rekan guru di sini, menentukan waktu pelaksanaan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan. Nah, ini untuk pelaksanaannya sendiri tahapannya dan dukungan yang dibutuhkan tentunya dari kepala sekolah dan seluruh keluarga sekolah tetap peran komite. Ini adalah contoh kegiatan menampung aspirasi murid tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mereka diminta untuk membuat keyakinan kelas seperti apa. Misalkan saya ingin kelas saya bersih, kelas saya banyak gambarnya, saya ingin kelas saya macam-macam sekali yang mereka tuliskan, dan banyak yang ternyata dari kegiatan ini itu tereksplor ya, yang nggak kepikiran sama kita gitu. Ternyata mereka itu punya harapan, banyak sekali harapan ya, ternyata dibalik mungkin kita mengalami ya anak cuek gitu ya, tetapi ternyata mereka punya keinginan di kelas mereka itu mau seperti apa gitu. Luar biasanya di sini kayak jadi tahu, oh maunya seperti ini, maunya seperti ini, tinggal pelaksanaannya perlahan seperti itu. Saya pikir di kelas Bapak Ibu pun sama kan, setiap kelas pasti punya ya keinginan. Ada mungkin yang terucap, ada mungkin bagi mereka yang terdiam tidak terucap gitu kan. Nah, tapi ketika suruh menuliskan, keluarlah di situ lewat tulisan ini. Seperti itu, curhat ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, nanti kemudian dirangkum ya. Nah, penting dokumentasi kegiatan pembelajaran yang menerapkan local wisdom, membawa kebersamaan ya, menyenangkan ya. Itu bisa membuat yel-yel kelas gitu ya. Yel-yel kelas itu salah satu teknik untuk membuat anak-anak merasa senang, semangat gitu kan. Nah, itu bisa dengan kreativitas Bapak Ibu itu bisa dilakukan seperti itu. Pembelajaran di luar ya,
kita belajar tentang teknologi, buat pesawat, bikinan pesawat-pesawatan kertas pun anak-anak senang. Apalagi kemarin ya membuat kompor tenaga surya, tampak mereka senang praktek tentang rangkaian listrik segala macam. Nah itu contohnya. Ini beberapa contoh kesepakatan kelas. Ya. Kontrak belajar ya. Ini harus nah ini adalah berdasarkan rangkuman dari pendapat dari para siswa. Itu saja mungkin Bapak Ibu kurang lebihnya ini. Tapi sebelumnya saya minta waktu, masih ada sedikit ya. Saya ikuti, ada di beberapa. Materi tadi saya. Oh ya siapa? Nah ini bukan tes, ini bukan apa, ini hanya sekedar apa namanya refleksi saja ya, refleksi. Oke, dia sudah banyak, saya mulai saja ya. Berkurang sini soalnya. Saya apa soal ini? Wah, kalau Pak kejar-kejaran ya, Bu Susi dan Bu Aisyah. Ya, ini biasanya saya kasihkan ini voucher, ya. Kalau salah bisa mengolah freedom nanti. Oke, luar biasa ini persaingannya. Oke, Bu Vio ada di posisi pertama. Ya, Bu Susi ada posisi. Ya, Bu Aisyah masih mencoba. Oke. Kok salahnya satu semua nih? Ini perlu dicek validasi soalnya. Oh, ini bukan semua ya? Gila, ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Ya, Bu Iis. Wah, ya, Nuralin ya, Nuralin. Oke, Bu Iis, 2 lagi Bu Iis. Oke, luar biasa. Benar. Wah, Bu Iis 4 soal betul. 1 lagi Bu Iis. Ya, hanya 5 soal dulu. 5 soal aja. Wah, luar biasa Bu Iis ya. Dari peringkat pertama. Wah, luar biasa. Baik. Sudah. Oke. Iya. Oke, benar ya, betul semuanya, luar biasa. Wah, Taufik yang geser ya dari peringkat kedua. Baik, dengan skor 3.100 ya, sama skornya dengan Bu Iis ya. Disusul Bu Bibi, Bu Imas, Pak Nur Ali, Bu Nur, Bu Aisyah, dan di scroll ya. Nih, dia itu belum tuntas nih. Ya. Oke. Baik. Terima kasih, ini sekedar refleksi saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat gitu kan ya. Di sini sekali lagi saya bukan maksud untuk menggurui ya. Saya hanya berbagi saja. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan. Apapun adapun sesuatu yang kurang mengena, kurang yakin, itu bisa dieksplor lebih jauh gitu kan, untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih memuaskan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua sudah bisa mengikuti kegiatan ini kurang lebih hampir 1,5 jam. Terima kasih, ini saja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Hari Widodo. Saya selaku moderator izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari acara pada siang hari ini,
yaitu yang pertama tadi terdapat disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, di mana pemateri telah menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama tentang motivasi diri yaitu internal, dan motivasi eksternal yaitu motivasi yang berasal dari luar, dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Ada perbedaan dari keyakinan dan peraturan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi yang harus dipahami oleh seorang guru ataupun pendidik, dan selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus dipahami. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam acara ini. Saya selaku moderator, apabila terdapat tutur kata ataupun tutur laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rahmawati, siswa kelas 6 SDN Serang 21. Dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, saya merasa nyaman dan aman belajar di kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ibnu Hasan Ramadan, siswa kelas 6 SDN Serang 21. Dan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, saya merasa senang dan semangat belajar di kelas ini. Amin.